Teknik lelehan atau teknik drip dapat digunakan sebagai elemen artistik suatu lukisan. Malam ini kita akan melihat beberapa contoh lukisan dengan teknik drip atau teknik lelehan. Lalu di kuliah seni lukis elementer ini, teman-teman bisa membuat tugas lukisan dengan teknik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan Painting Explorer, kita akan membuat lukisan dengan teknik lelehan dan nanti kita akan melihat beberapa contohnya dari seniman-seniman yang sudah banyak kita ketahui namanya ya, khususnya kalau teman-teman mengamati perjalanan seni rupa di Indonesia. Baik, sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis elementer maupun seni lukis advance yang bisa mengakses kelas ini ya. Ada Mas Kevin di seni lukis elementer, ada juga Mas Faiz Akmal di advance, ada Mas Widi Indrayanto di advance, dan juga ada Mas Art for Life atau Mas Diko Citra yang juga ada di kuliah seni lukis advance. Baik, rekan-rekan, saya sudah membuat contohnya beberapa karya dengan teknik lelehan ya, atau teknik drip painting. Ini cara membuatnya sangat gampang ya sebenarnya ya. Tinggal teman-teman menyiapkan cat. Nanti kita pakai cat akrilik ya. Catnya dibuat relatif encer ya, relatif lebih cuer, lebih encer. Caranya gimana ya? Dengan menambah medium. Kalau mediumnya akrilik ya air ya. Tetapi kalau teman-teman mau lebih aman ya, karena akrilik itu kan terdiri dari pigmen-pigmen yang terikat dengan akrilik ya, jenis material. Lalu ketika kita menambah air, maka kita mengurangi emulsi atau kepekatan dari pigmen akrilik tersebut, maka warnanya tentu menjadi lebih pudar kalau terlalu banyak air. Seringkali kita diberi suggest ya, diberi saran tidak mencampur akrilik dengan lebih dari 20% dari keseluruhan campuran tersebut. Namun kalau tidak banyak ya akan agak susah ya, maka kita bisa menambahkan medium ya, medium akrilik ya. Kalau kita di toko material seni lukis kan ada medium untuk akrilik. Nah teman-teman, kalau membuat bukan untuk teknik lelehan, memang cenderungnya tidak perlu pakai campuran ya. Saya sendiri kalau melukis akrilik cenderung tidak saya campur air, tidak saya campur dengan medium ya. Kalau toh mau campur biasanya saya campur medium. Namun untuk lelehan ya tentu kita akan susah ya, apalagi kalau cat-cat yang bagus ya. Cat-cat yang bagus itu kan cenderung tidak encer gitu ya. Kecuali memang pouring ya, cat jenis pouring ya yang dilelehkan itu memang cuer atau encer dan tanpa mengurangi kepekatan. Atau sekalian kita bisa pakai akrilik tinta ya, tinta akrilik kan ada ya. Saya pernah memberikan tutorialnya, memberikan contohnya bagaimana membuat jenis tinta akrilik ya, akrilik ink. Nah, untuk membuat lelehan ini nanti teman-teman bisa menambahkan dikira-kira ya, semakin encer tentu lelehannya akan semakin cepat jatuh. Nah nanti untuk membuat lelehannya ini, membuat dripnya ini, teman-teman bisa pertama ditidurkan dulu kanvasnya, kemudian diberdirikan gitu ya, dia akan meleleh ke bawah. Tetapi yang namanya lukisan ya tidak selalu lelehannya ini ke bawah, bisa jadi nanti
leleannya itu dibuat dari samping, terus tetap saja membuatnya kita berdirikan ya, tapi hasil airnya itu nanti setelah kering dia akan tampak meleleh dari kiri ke kanan misalnya, atau dari kanan ke kiri, atau diagonal. Bisa aja ya. Itu pilihan-pilihan artistik yang bisa teman-teman lakukan. Ini beberapa contoh lukisan yang menggunakan teknik lelehan ya. Ini misalnya karya Imade Sumadiasa. Ini lelehan hitam, lelehan merah. Kalau kita membuat lelehan seperti ini, kita perlu berhati-hati ya, mengira-ira mana yang sudah kering, mana yang tidak. Bukan berarti ketika semuanya bertumpuk seperti ini, cara melelehkannya bersama-sama enggak ya. Ini kan ada beberapa warnanya. Kalau dasarnya sih merah dan hitam, tapi di sini juga ada abu-abu. Nah, kalau misalnya kita mau melelehkan merah di atas hitam, ya kita perlu nunggu dulu hitamnya kering. Kecuali diinginkan bahwa ada penyatuan antara hitam dan merah itu ya. Kalau memang pengen benar-benar terpisah ya, kita tunggu dulu yang ada di bawah itu kering terlebih dahulu. Ini Made Sukadana menggunakan beberapa lelehan ya. Ini lelehannya dari atas ke bawah. Ya. Tapi kita bisa aja kan membuat dari kanan ke kiri. Ini unsur-unsur yang artistik yang karena lelehan ini termasuk teknik yang terjadi dengan sendirinya atau teknik spontan, maka lelehan itu akan menjadi bentuk yang artistik atau bentuk yang spontan, bentuk yang tidak kita kontrol. Nah, nanti ada seniman painting explorer yang sudah mulai banyak aktivitas berpameran yang memanfaatkan teknik lelehan ini. Nanti kita akan melihat. Lalu ini contoh yang lain dari Made Sukadana ya. Ini lukisan-lukisan pada tahun berapa ya? Sekitar 1997 ke sini ya, sampai 2021. Itu ketika dulu ada ini di Indonesia ada namanya sangat terkenal itu kompetisi Philip Morris Art Award-nya. Philip Morris Art Award itu banyak seniman-seniman Bali ya yang memanfaatkan teknik lelehan ya, yang sangat artistik. Ya. Ini Made Sukadana tahun 1997 menggunakan lelehan-lelehan. Ini juga karya Putu Sutawijaya ya, seniman yang sangat terkenal yang memiliki tempat pameran di Jogja menjadi galeri, bisa memamerkan karya-karya seniman lain ya, namanya Sangkring ya, Sangkring Art Space. Ini dia memakai lelehan-lelehan juga ya untuk menggambar wajahnya, potret diri. Nah, ini yang saya maksudkan seniman yang mengeksplorasi lelehan dan juga cipratan, yaitu Mas Deko Strita. Mas Deko Strita ini sangat piawai ya di dalam mengkombinasikan antara teknik spontan atau teknik yang terjadi dengan sendirinya seperti lelehan, cipratan maupun teknik yang terkontrol ya, teknik yang tidak terkontrol atau spontanitas ya dengan teknik yang terkontrol ya. Ini lelehannya. Kita kadang melihat lelehan dari berbagai arah ya. Misalnya lelehan kali ini kan paling nggak ada dua arah ya. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ya lelehannya ya. Jadi sangat artistik. Lelehan tidak hanya dari satu sisi ya. Kalau tadi kan kita melihat cenderungnya lelehannya dari atas ke bawah kan. Rata-rata ini dari atas ke bawah. Kalau milik Mas Strita ini dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ya. Ini sangat-sangat artistik ya. Bagaimana Mas Gus nah ini juga kan ada yang dari kanan ke kiri ya. Eksplorasi Mas Gus di dalam buat teknik lelehan ini sangat variatif ya. Kita lihat dengan seniman dibandingkan seniman-seniman senior ini semua seniman-seniman senior nih. Made Sukadana, Made Sumadiasa, apalagi Putu Sawijaya ini adalah seniman-seniman yang mewarnai jagat seni rupa Indonesia, jagat seni lukis Indonesia. Karya Mas Strita ini, eksplorasi lelehannya, dripnya ini juga tidak kalah ya dengan karya-karya yang tadi di atas. Ini sama lelehannya selain dari bawah ke atas juga dari atas ke bawah dan
memiliki dimensi kedalaman yang berbeda-beda ya. Leleannya bisa terlihat ada yang di dalam, ada yang di depan gitu ya. Karya Mas Deko Strita yang dengan judul Eksplorasi 029. Nah, itu teman-teman ya, contoh-contoh. Jadi nanti teman-teman silahkan membuat sendiri ya, membuat variasi sendiri untuk teknik lelehan tersebut. Nah, sekarang kita buat tugasnya di kuliah seni lukis elementer ya. Tugas 69 teknik lelehan atau drip. Buatlah lukisan dengan teknik lelehan, objeknya bebas ya. Lalu materialnya cat akrilik di kanvas. Cat akriliknya tadi ya bisa ditambah air atau tambah medium. Lalu ukuran minimalnya 50 kali 70 ya. Ini Kak, teknik lelehan ini karena terjadi dengan sendirinya dan kita seringkali melihat lelehan yang turunnya jauh gitu. Kalau bisa ya lebih dari ini ya, tapi minimal 50 kali 70 cm. Nah, keterangannya ada video ini ya. Oke, itu sudah saya sampaikan, dan monggo teman-teman bisa membuat teknik tersebut atau memilih ya tugas-tugas yang lain yang bisa dipilih di kuliah seni lukis elementer ini. Oke rekan-rekan, itu tugas kita kali ini, pertemuan kali ini, dan saya tunggu karyanya ya. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting